Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa tabi'in. Ikhwani wa sahabatul qurbatul tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Masyaallah jami'ul qubur wa muslimin muslimat wa rabbil alamin wa amal. Masyaallah jami'il ulama salafin wal malaikatul muqarrabin wa jami'il masyaallah jami'ul ulama wa masyaallah malaikatul kitab. وخصوصا إلى جميع مشايخي ومشايخنا وجدي وجدي والمسلمين كافة مشايخ الأرض وأكبرها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun fi haqqihim min ardi. Wajaizun adapun yang boleh, sifat yang jaiz. Adapun sifat yang jaiz, benar, yang boleh, yang mungkin. Adapun sifat yang jaiz fi haqqihim, yang di dalam haknya para rasul, min arodin, ialah sifat arod. Min arodin ialah sifat arod. Bi ghairi naqsin, dengan tanpa kurang, tanpa kekurangan atau cacat. Ka khafifil maradi, seperti sakit ringan. Termasuk dari sifat yang jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, sifat kekurangan, sifat kemanusiaan yang tanpa menyebabkan kekurangan. Seperti apa? Seperti sakit yang ringan, tidak yang seperti lumpuh, hanya demam yang ringan, hanya mungkin panas, demam, flu, tidak sampai yang mengurangi kepada si kemuliaan kerusulannya. Ayajibu artinya wajib, ala kulli mukallafin, atas seluruh orang mukallaf, atas setiap orang mukallaf. Wajib ayat takidah apa? Harus meyakini siapa mukallaf. Mukallaf ini ya kita ini. Harus yakin annal jaizah, bahwa sungguhnya sifat yang jaiz fi haqqir rusulih, di dalam haknya para utusan, wal anbiya'ih, dan para nabi, alaihi wassalatu wassalamu, ialah bagi mereka assalatu, adapun salawat, wassalam dan salam. Wuqu'ul a'radil basyariyati, ialah ini khabar dari annal jaizah. Wuqu'ul a'radil basyariyati, ialah terjadinya sifat-sifat kemanusiaan. Allati a'rad, la tuaddi, yang tidak mengantarkan allati, tidak mengantarkan ila naqsin, kepada kekurangan atau cacat, kekurangan, fi maratibihim, di dalam martabat beliau, para rasul dan para nabi, al-aliyatih, yang tinggi. Kita wajib meyakini bahwa bahwa sifat yang jaiz kepada rasul dan para nabi ialah memiliki sifat
kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi kepada martabat beliau-beliau tinggi, martabat-martabatnya yang tinggi. Seperti apa sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi kepada martabatnya para nabi dan para rasul. Kal maradi, seperti sakit, al khafifih, yang ringan, demam misalnya. Itu bisa juga terjadi kepada nabi dan para rasul. Karena sakit yang ringan adalah sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi kepada martabat yang tinggi. Wanawihi, dan semisalnya sakit yang ringan. Seperti apa contohnya semisal sakit yang ringan? Kal akli, seperti makan. Artinya nabi dan rasul itu juga makan sebagaimana kita ini. Wasyarobih, dan minum, makan, minum. Wal bai'ih, dan menjual. Wasyiroih, dan membeli, juga melakukan transaksi jual beli. Karena itu adalah sifat kemanusiaan. Masa enggak mau beli, enggak mau jual? Wasafarih, dan beperjalanan juga dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wal qatlih, dan berperang, melakukan peperangan. Bukan karena rasul beliau kemudian diam saja tidak melakukan peperangan, tidak, karena beliau juga memiliki sisi kemanusiaan. Wal juruh, dan luka. Ya, kalau kena pisau, kena paku, ya luka. Ketika tersandung misalnya ke batu, luka biasa. Wat tazawujih, dan juga menikah juga. Wadukhulil aswakih, dan masuk pasar. Ketika perlu ke pasar, masuk juga ke pasar. Karena sifat kemanusiaan, memiliki sifat kemanusiaan. Wan naumih, dan tidur. Dan juga tidur, bisa tidur juga. Tapi tidak sampai mengurangi sifat-sifat kemanusiaannya, sifat-sifat kerusulannya, martabat yang tinggi yang dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Lakin bi'ayunihim faqad duna qulubihim. Jadi rasul itu tidur, lakin akan tetapi bi'ayunihim, dengan matanya mereka, faqad saja, duna qulubihim, bukan hatinya mereka. Jadi meskipun para nabi dan para rasul itu tidur, tapi tidurnya itu hanya matanya, sedangkan hatinya tetap bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalau kita meskipun matanya itu melek, tapi hati kita terkadang sudah tertutup. Kalau kita ada pengajian tidur, ya kan? Bukan waktunya tidur. Kalau para rasul meskipun tidur, yang tidur hanya mata beliau, sedangkan hatinya tetap bersambung kepada Allah. Wa khurujil mani, dan seperti keluar mani. Rasul dan nabi juga keluar mani, lakin akan tetapi bimtila'il awiyati, sebab penuhnya kantong sperma, fakot saja. Dunal ihtilamih, bukan karena ihtilam. Jadi rasul dan nabi juga mengeluarkan mani, tapi bukan karena dikeluarkan, tapi sebab sudah penuh, karena beliau adalah manusia. Sperma terus berproduksi kan, misalnya kan, terus keluar sperma sampai penuh kantong sperma keluar, bukan karena dikeluarkan. Kalau para rasul dan para nabi, kenapa kok keluarnya itu bukan karena ihtilam, bukan karena dikeluarkan? Ya nahu, karena sungguhnya ihtilam, mengeluarkan mani, mintala obisyaitoni, ialah termasuk tipuan setan. Termasuk tipuan setan, mengeluarkan mani adalah tipuan setan, sehingga tak mungkin kemudian dilakukan oleh seorang nabi dan para rasul. Pada yajuz, maka tidak boleh disyaitoni, bagi setan, ayatasallatoh, harus mengganggu siapa setan, alaihim, atas kepada nabi dan para rasul, alaihim, atas nabi dan rasul, sehingga setan tak mungkin bisa mengganggu kepada nabi dan kepada rasul. Wa dalilu, adapun dalil ala jawazi dalika,
atas bolehnya hal itu. Bolehnya hal itu maksudnya Rasul itu makan, minum, jual beli dan lain sebagainya. Al-musyahadatu ialah musyahadah, melihat langsung. Musyahadah itu dipersaksikan langsung. Banyak orang yang sudah menyaksikan langsung bahwa Nabi dan Rasul itu makan, minum, tidur, keluar mani dan lain sebagainya. Kenapa kau musyahadah di annaman hadrahum? Karena sungguhnya orang hadrah yang menemui siapa manhum kepada mereka, orang yang sudah pernah bertemu dengan mereka, syahidun ialah menyaksikan langsung, maksudnya syahid ini menyaksikan al-a'radul basyariyatah kepada sifat-sifat kemanusiaan. Allati waqa'at yang terjadi apa sifat kemanusiaan bihim kepada mereka. Orang yang pernah bertemu dengan para nabi dan para rasul menyaksikan langsung bahwa mereka para nabi dan rasul itu memiliki sifat kemanusiaan. Waman lam yahdurhum, adapun orang lam yahdurhum yang tidak menemui siapa manhum kepada mereka. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau-beliau? Ballahu, menyampaikan kepada man, balawah sampai kepada mereka al-khabaru apa khabar al-mutawatir yang mutawatir. Apa khabar yang mutawatir? Sampai khabar mutawatir ala dalikah atas hal itu, atas al-a'radil basyariyati. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi dan para Rasul itu bisa mengatakan itu dengan adanya kabar mutawatir yang diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada kita, itu kan sampai mutawatir. Banyak orang yang meriwayatkan bahwa para Rasul dan para Nabi itu memiliki sifat kemanusiaan. Wa ammal aradul mustahilatuh alaihim, adapun sifat-sifat yang mustahil alaihim atas mereka, sifat-sifat yang mustahil kepada para rasul dan para nabi, kal barosih, seperti baros ini kusta, wal judamih dan lepra, wal innatih dan impoten wasawadil jismih dan hitamnya jisim, anggota tubuh. Ada anggota tubuh yang hitam selain putih, misalnya kayak gitu. Wasamamih dan tuli, wal ama dan buta, wal bukmih dan bisu, wasyalalih dan lumpuh syalal, wal arojih dan wal arojih dan pincang, wal awarih dan buta sebelah, wal luknatih dan gagap, wasyatarih dan berbalik kelopak mata, wasyatar, bola matanya itu satunya kemana kayak gitu, syatar. Wasyaromih dan sumbing bibirnya, misalnya kan ada bibir yang sumbing, itu nggak mungkin terjadi pada rasul karena termasuk sifat-sifat yang mustahil. Wasaromih dan ompong, ada yang ompong? Nggak ada. Wa kullu sifatin daniyatin, dan setiap sifat yang hina, yang rendah, yang hina, mustahilatun ialah mustahil alaihim atas para nabi dan para rasul, alaihim atas mereka para nabi dan para rasul. Kenapa kok mustahil? Li'annaha, karena sungguhnya sifat-sifat tadi, a'radul mustahilah tadi, naqsun ialah kekurangan. Jadi tak mungkin Nabi dan Rasul itu hanya memiliki sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi kepada derajatnya yang tinggi. Kalau sifat-sifat kemanusiaan yang bisa mengakibatkan terkurangnya atau merendahkan martabatnya yang tinggi, maka itu mustahil. Seperti apa? Punya lepra, punya penyakit kusta, impoten dan sebagainya, itu tak mungkin dimiliki oleh para nabi dan para rasul.
mustahil. Pokok sifat-sifat yang hina, mencuri misalnya, tak mungkin. Para nabi dan para rasul tak mungkin mencuri. Meskipun itu adalah sifat kemanusiaan, tapi karena itu adalah sifat yang bisa mengurangi kepada martabatnya yang tinggi. Luknah itu maka adapun luknah, apa tadi luknah artinya? Luknah adalah faqadul lisan, adalah beratnya lisan, yang gagap menurut kita. Faqadul lisan ialah beratnya lisan, dalam kurung gagap. Bicara kok gagap, ajis gagap itulah komedian atau komika, itu kan gagap, entah gagap beneran atau tidak itu. Tapi contohnya seperti itu. Wasyatruh adapun satruh, wasyataruh adapun syatar, bisi dengan sin al mu'jamatih dan yang di titik satu. Oh, al mu'jamah yang di titik itu aja, bukan di titik satu. Yang di titik shin asyatar, watta'ih dan atta al musannatih yang titik dua, fauqa di atas syatar. Huwa kilabun ialah ingkilab berbalik fi jafnil ainih di pelupuk mata. Pelupuk matanya itu berbalik dari arah yang seharusnya ke depan, itu marah ke pinggir misalnya. Wasyarom adapun syarom bisyirih dengan syir warra'il muhmanatih dan ar-ra yang tidak bertitik, warra'il muhmanatih dan ar-ra yang tidak bertitik. Ar-ra, ya kalau ar-ra berarti tidak ada titiknya, kalau ada titiknya ya berarti zai. Huwa syakkul anfih ialah terbelahnya hidung. Oh, berarti tadi itu terbelahnya hidung, bukan terbelahnya bibir berarti ya. Ialah terbelahnya hidung. Oh iya. Wasaromih dan sarom, adapun as-sarom bisa dengan sa al musallasatih yang bertitik tiga, warroih dan ro, sarom sa dan ro. Huwa inkisarus saniyatih ialah terpecahnya gigi depan atau gigi seri. Empong kalau kita ada gigi yang terpecah sudah tanggal. Ai muqaddamul asnani artinya gigi bagian depan. Gigi bagian depan sudah tanggal. Maka itu dikatakan sarom. Apakah mungkin terjadi kepada Nabi dan Rasul? Tak mungkin, mustahil. Faqaluna maka adapun perkataan kita al-a'raduh, tadi di bednya kan min arodi atau al-a'radi tadi di depan apa hukum al-a'rad. Kharajah ialah keluar. Bidzalika dengan hal itu, dengan qauluna, dengan al-a'rad, keluar sifatuhu, apa sifatnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Apa sifatnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Fala tajuz maka tidak boleh apa sifatuhu Subhanahu tabaraka wa taala, apa sifatnya Allah alaihim atas para nabi dan para rasul. Khilafan berbeda halnya linnasoro bagi kaum Nasrani. Haitsu wasafu sekiranya mensifati siapa mereka, mensifati Sayyidina Isa kepada Sayyidina Isa, mensifati biha dengan sifatullah, dengan sifatnya Allah. Katanya dikecualikan dari kata-kata al-a'radil basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, itu mengecualikan sifatnya Allah. Artinya para nabi dan para rasul tidak mungkin memiliki sifatnya Allah, terlalu tinggi. Berbeda halnya kalau kaum Nasrani ini mengatakan bahwa Pak Sayyidina Isa itu memiliki sifatnya Allah. Sayyidina Isa Al-Masih katanya itu memiliki sifat ketuhanan katanya. Waqaluna adapun perkataan kita al-basyariyah akhrajah ialah mengeluarkan apa qauluna sifatil malaikatih kepada sifat-sifatnya para malaikat.
Artinya fala tajuzu, maka tidak boleh apa sifatul malaikah alaihim atas para nabi dan rasul. Aidan pula di depan dijelaskan bahwa sifat kemanusiaan, sehingga kalau sifat yang dimiliki oleh para malaikat tak mungkin dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Wa qauluna, adapun perkataan kita allati la tuaddi ila naqsin, ada yang allati la tuaddi naqsin di depan. Ihtirazun ialah mengecualikan. Ihtirazun ialah mengecualikan anil a'radih dari sifat-sifat allati tuaddi yang mengantarkan apa sifat ila dalikah kepada hal itu, ila dalikah kepada naqsun. Kama taqaddamah, sebagaimana yang telah lalu tadi sudah dijelaskan ini. Suatu sifat yang bisa mengantarkan kepada kekurangan terhadap sifat-sifatnya Nabi dan Rasul itu tak mungkin, itu mustahil. Khilafan, berbeda halnya lil Yahudi, bagi orang Yahudi, wal jahalatih, dan orang-orang yang bodoh, wal jahalatih, dan orang yang bodoh, fi wasfihim, di dalam mensifatinya mereka orang Yahudi dan orang yang bodoh, lahum kepada Nabi dan Rasul, bin naqsih, dengan sifat yang kurang, sifat kekurangan. Seperti apa? Kawasfihim, seperti mensifatinya mereka orang Yahudi dan orang yang bodoh. Kawasfihim, seperti mensifatinya mereka mensifati Daud kepada Nabi Daud, mensifati Nabi Daud bil hasadih, dengan hasad iri. Jadi kalau orang Nasrani mensifati para Nabi dan Rasul dengan sifatnya Allah. Seperti Sayyidina Isa, katanya Sayyidina Isa itu, Isa Al-Masih, memiliki sifat kemanusiaan. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi malah mensifati para Nabi dan Rasul dengan sifat yang hina. Contohnya seperti Daud, Nabi Daud katanya memiliki sifat hasud, sifat iri. Tahu iri kalian? Hasud itu haram. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan terlarang hasud iri. Apa definisi hasud yang dilarang oleh syariat? Adalah perasaan atau keinginan supaya nikmat yang dimiliki orang lain itu juga dimiliki oleh kita, dan nikmat yang dimiliki orang tersebut hilang dari mereka. Itu hasud. Misalnya ada tetanggamu atau temanmu memiliki HP baru. Seandainya saya juga punya HP dan semoga HP itu hilang darinya, misalnya gitu kan ya. Semoga HP-nya rusak dan saya memiliki HP yang seperti dia. Itu namanya hasud. Mengharap HP yang sama dan HP itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya hasud, dan itu terlarang. Menurut Imam Al-Ghazali, yang terlarang kalau perasaan yang seperti itu. Sedangkan perasaan hanya ingin memiliki hal yang sama tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain, itu tak masalah, tidak terlarang. Itu namanya munafasah atau ghibthah. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu yang Ghazali mengatakan ghibthah. Jadi kalau kamu punya perasaan, kenapa kok dia ya yang dapat beasiswa, kenapa bukan saya, misalnya kayak gitu kan ya. Seandainya saya juga punya beasiswa, dapat beasiswa, maka langkah baginya saya. Itu kan harapan seperti itu bukan iri katanya. Tapi itu ghibthah atau munafasah. Ghibthah atau munafasah itu tidak dilarang oleh syariat. Bahkan ghibthah, perasaannya seperti itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau di sini hasad, berarti perasaan yang dilarang oleh syariat. Katanya juga terjadi pada kepada Nabi Daud. Menurut kaum Yahudi. Fatahassalah, maka kesimpulannya dapat disimpulkan anan Nasara, bahwa sungguhnya kaum Nasrani afrotu ialah afrotu ini melampaui batas, keterlaluan. Siapa mereka? Afrotu ialah keterlaluan siapa kaum Nasrani, ay jawazu, artinya melampaui batas, hatta wasofu,
sampai mensifati siapa kaum Nasrani Isa alaihi salam kepada Isa alaihi salam, mensifati bisifatil uluhiyati dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu keterlaluan. Kenapa? Karena Nabi katanya disifati memiliki sifat ketuhanan. Wanal Yahudah, dan sungguhnya kaum Yahudi farrotu ialah sembrono. Sembrono siapa kaum Yahudi? Ayqassaru artinya lalai atau sembrono, atau wasafu sehingga mensifati siapa mereka kaum Yahudi, mensifati ar-rusulah kepada Rasul bin naqaisih dengan kekurangan, sifat-sifat kekurangan. Jadi kalau Nasrani itu keterlaluan, kalau Yahudi itu kesembrono, lalai, mensifati Rasul dengan kekurangan. Wahadil ummatuh, adapun umat ini, maksudnya umat Muhammad, ya kita inilah. Lam tufrid ialah tidak keterlaluan, walam tufarid dan tidak sembrono. Tengah-tengah moderat. Kalau Nasrani itu keterlaluan sampai mensifati Rasul dengan sifat ketuhanan, kalau Yahudi itu sembrono, malah memberikan sifat hina kepada para nabi dan Rasul. Kalau umat Muhammad tidak begitu, tidak keterlaluan dan tidak sembrono. Maka ada baina dzalika qawama, katanya. Ini Al-Qur'an. Maka ada baina dzalika qawama, maka ada dan ada siapa mereka baina dzalika di antara hal itu qawaman hale tengah-tengah, i'tidalan artinya i'tidal. Jadi umat Muhammad itu katanya moderat, tengah-tengah, moderat, i'tidalan. Tidak terlalu kikir, tidak terlalu boros, tapi tengah-tengah. Summa i'lam, kemudian ketahuilah annahu bahwa sungguhnya lam yakun tidak ada nabiun siapa nabi minal anbiya dari para nabi, tidak ada siapa satu nabi dari para nabi unsa ialah perempuan wala raqiqon dan tidak budak. Jadi tidak ada satupun dari sekian adanya nabi itu yang terdiri dari perempuan dan budak. Tidak ada. Mungkin ada nabi perempuan? Tidak ada. Mungkin ada nabi yang budak? Tidak ada. Wa amal qauluh, maka adapun pendapat, perkataan, statement binubuwatih sittati nafarin dengan kenabiannya 6 golongan minal inasi dari perempuan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada 6 nabi yang terdiri dari perempuan katanya. Fahuwa marjuhun, maka adapun kaul pendapat itu marjuhun ialah lemah. Pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi yang terdiri dari perempuan itu pendapat yang lemah. Tidak ada. Watil kasib tuh katanya. Adapun yang 6 tadi, 6 nabi yang dari perempuan, dari kalangan perempuan. Hunnah ialah adapun til kasib tuh Maryamuh ialah Siti Maryam, wa Asiyatuh dan Siti Asia, wa Hawa dan Hawa, wa Ummu Musa dan Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Wasmuha adapun namanya Ummi Musa Yuhanaduh ialah Yuhanad bidzalil mu'jamatih dengan adzal yang tertitik 1, yang bertitik 1. Hajar dan Hajar, Wasaroh dan Saroh. 6 perempuan ini katanya, kata sebuah pendapat itu adalah nabi. Siti Maryam nabi, Asiyah nabi, Hawa itu nabi, Ummi Musa itu nabi. Siapa Ummi Musa? Yuhanad. Hajar juga nabi, Saroh nabi. 6 perempuan ini katanya adalah nabi. Menurut satu pendapat, tapi itu katanya marjuh, lemah. Bukan nabi. Yang masyhur mengatakan tidak mungkin terjadi pada perempuan. Wa ma Luqmanu, ini kalau didengar oleh orang-orang yang feminisme pasti nggak setuju. Ya enggak ada pemilihan kayak gitu. Mungkin saja terjadi, pasti digitukan. Ya kalau dari kelompok-kelompok yang tidak ekstrim seperti itu ya enggak. Mengatakan ya tidak terjadi. Kenapa misalnya kok tidak terjadi kepada perempuan? Wallah, di sini tidak dijelaskan.
Tapi di kitab-kitab lain itu pasti dijelaskan kenapa kok perempuan tidak mungkin menjadi nabi. Wa amma Luqmanu, adapun Luqman, falaisa maka ialah tidak ada siapa Luqman nabiyan ilah nabi. Kalau Luqman itu bukan nabi. Kenapa? Li'annahu karena sungguhnya Luqman karena ialah ada siapa Luqman abadan ialah budak, summa atakoh kemudian merdeka siapa Luqman. Karena Luqman itu awalnya adalah budak, kemudian dimerdekakan. Balkanah bahkan ada siapa Luqman tilmidul anbiya'i ialah muridnya para nabi. Luqman itu bukan nabi, dia hanya muridnya para nabi. Kenapa kok dikatakan muridnya para nabi? Annahu karena sungguhnya Luqman waradah. Annahu karena sungguhnya, enggak ada Luqmannya, sya'an ini domirnya. Waradah ialah datang, warid annahu bahwa sungguhnya Luqman. Karena ialah ada siapa Luqman, tatalamadah ialah belajar atau berburu siapa Luqman li alfi nabiyyin kepada 1000 nabi. Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu sudah pernah berburu kepada 1000 nabi. Sehingga dia itu seolah-olah nabi, kayak nabi gitu loh. Sering bergaul dengan nabi, belajarnya kepada 1000 nabi. Terus apakah nabi? Tidak. Kenapa kok bukan nabi? Karena dia pernah menjadi budak. Sedangkan nabi tak mungkin terdiri dari budak. Kama qala sebagaimana berkata Iwad al-Ghamrawi, siapa Iwad al-Ghamrawi? Iwad al-Ghamrawi juga pernah berkata benar rojazih dari Ibahar Rojas, wa lam yakun fil anbiya unsa wala abadun wa majnunun wa syakhsun khubila Luqmanu dzul qarnaini kanal atqiya wa lam yakuna fil anami anbiya, kata Iwad al-Ghamrawi. Wa lam yakun dan tidak ada fil anbiya di dalam para nabi, di dalam kalangan nabi, unsa adapun perempuan. Di dalam kalangan para nabi tak mungkin ada yang perempuan. Wala abadun dan tidak ada budak, wala majnunun dan orang yang gila. Wala abdun dan tidak orang budak, wala majnunun dan tidak orang yang gila. Wa syakhsun dan seseorang khubira yang dirusak siapa syakhsun? Dirusak anggota tubuhnya. Luqmanu adapun Luqman dzul qarnaini ialah adapun dzul qarnaini Luqman adapun Luqman dzul qarnaini dan dzul qarnaini ada wawu yang dibuang sebenarnya itu. Karena ialah ada apa Luqman dan dzul qarnain atqiya ialah orang yang takwa. Atqiya ialah orang yang takwa, walam yakuna dan tidak ada siapa Luqman dan dzul qarnain, tidak ada fil anami menurut ulama anbiya ialah para nabi. Luqman dan dzul qarnain itu hanyalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Kualitas takwanya itu begitu tinggi, sedangkan mencapai kepada level nabi itu tidak sampai atau belum sampai. Belum nabi. Qalu adapun perkataan musannif perkataan Iwad al-Ghamrawi. Khubila tadi ada kata-kata sahsun khubila bil binaih dengan mabni lil majhuli kepada majhul, maksudnya mabni majhul. Khubila bagaimana kalau mabni majhul? Dhamma awaluhu wa kusirah ma qabla akhiri. Kalau fi'il mudhari mabni majhul dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ai fasada artinya rusak, udwanuhu apa anggota tubuhnya, udwanuhu apa anggota tubuhnya syakhs. Tadi kan syakhsun fa'ilnya. Ai dhahabah artinya dhahabah atau hilang akluhu apa akalnya syakhs. Jadi khubila itu bisa dua pengertian. Ada rusak anggota tubuhnya berarti cacat, ada rusak akalnya berarti gila. Pokoknya adapun perkataannya Iwad fil anami, ada kata-kata fil anami anbiya. Ai indal ulama artinya menurut ulama. Tambihun ialah sebuah peringatan fi i'rabil baiti tentang i'rabnya bait. Bait tadi wajah izun fi hakihim min aradi.
Qauluhu adapun perkataan musannif atau nadim wa jaizun, lafaz jaizun mubtadaun ialah menjadi mubtada. Wa qauluhu adapun perkataannya nadim fi haqqihim dalam kurung fi haqqihim muta'alliqun ialah berkaitan, ialah berta'alluq, berkaitan bimahdhufin dengan sesuatu yang dibuang, ada sesuatu yang dibuang di sana. Bertakluk kepada sesuatu yang dibuang. Sifatun menjadi sifat, mukhassisatun yang mentaksis lahu kepada qauluhu. Lahu kepada mubtada, mentaksis lahu kepada mubtada. Faqaul Ibnu Malikin seperti perkataannya Ibnu Malik fil khulasati di dalam khulasah, maksudnya Ibnu Malik Alfiyah Ibnu Malik itu dikatakan wa rajulun minal kirami indana. Jadi jaizun itu kan mubtada. Itu kan isim nakirah jaizun, ya kan ya? Kenapa kok terdiri isim nakirah? Kenapa kok dikatakan isim nakirah? Karena tidak ada tanda-tanda isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada berapa? Apa saja? Isim yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Kalau isim nakirah tak bisa terdiri dari isim, tak bisa menjadi mubtada kecuali ada 6 perkara kalau di dalam baitnya Alfiyah itu. Wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka inda zaidin namirah wa hal fatanfiqu fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa rajulun minal kirami indana. Tapi boleh salah satunya boleh mubtada terdiri isim nakirah kalau mubtadanya tadi ditaksis dengan sifat seperti ini, jaizun fi haqqihim. Fi haqqihim ini menjadi sifat yang mentaksis kepada jaizun. Apakah boleh? Boleh, kemudian jaizun menjadi mubtada. Qauluhu adapun perkataan musannif min aradin. Kata-kata min aradin. Min adapun min khabaruhu ialah khabarnya mubtada. Min aradin itu adalah khabarnya mubtada. Bimakna ba'din dengan bermakna ba'dun. Min bimakna ba'dun sebagian sifatnya itu. Wa huwa adapun pendapat yang mengatakan min itu bermakna ba'dun, aqrabuh ialah lebih dekat ila madhabis Zamakhsyari kepada pendapatnya Az-Zamakhsyari al-Ja'ili yang menjadikan min kepada min, al-Ja'ili yang menjadikan min kepada min, menjadikan at-tabi'iyatah kepada tabi'iyah bermakna sebagian, at-tabi'iyatah kepada bermakna sebagian, at-tabi'iyatah yang bermakna sebagian menjadi yang saya, yang kepada at-tabi'iyatah yang bermakna sebagian menjadikan isman kepada isim bimakna ba'din dengan bermakna ba'dun. Min itu adalah bermakna ba'dun yang menjadi isim. Wahada adapun hal ini ahsanuh ialah lebih baik fil makna di dalam maknanya, dari segi makna itu lebih baik. Wa yahtamiluh dan mungkin saja dan mungkin antakuna apa harus ada apa min bil ibtidaih ialah untuk ibtida. Jadi ada 2 pendapat, min itu katanya adalah tabi'iyah, ada yang mengatakan min itu adalah min ibtida. Mislu qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala yuhallawna fiha min asawirah. Yuhallawna dihiasi siapa mereka fiha di dalam surga. Dihiasi siapa mereka fiha di dalam surga, dihiasi min asawirah dari gelang emas. Min asawirah dari gelang emas. Ini minnya bermakna ibtida, berfaedah ibtida, bukan litab'id. Apakah boleh? Boleh katanya. Jadi 2 bacaan tadi. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna apa harus ada qauluhu apa
perkataan nadim atau musannif fi haqqihim, dalam kurung fi haqqihim, ada muta'alliqon ialah berhubungan atau berta'alluq bijaizin dengan lafaz jaizun. Wah, jaizun fi haqqihim. Tapi boleh saja katanya fi haqqihim ini bukan menjadi sifat tapi berta'alluq kepada jaizun. Fi-nya itu huruf jar yang berta'alluq kepada jaizun, bukan kepada satu yang dibuang. Fahiraidin, maka ketika itu yakulu ada qauluhu apa perkataan nadim jaizun dalam kurung jaizun, ada mubtadaan ialah mubtada nakirotan yang nakiro min ghairi ihtimadin dari tanpa berpijak ala nafin atas nafi aw istifhamin atau istifham, wa min ghairi takhsisin dan dari tanpa taksis yang mentaksis biwasfin dengan sifat, dengan tanpa mentaksis biwasfin dengan sifat. Wa huwa, adapun pendapat ini, pendapat yang mengatakan boleh isim nakirah tanpa nafi, istifham dan taksis, qalilun ialah sedikit, jiddan sangat sedikit sekali, itu sedikit sekali. Khilafan berbeda halnya lil akhfasi bagi Imam Akhfas wal Kufiyyin dan Imam Kufiyin, ulama Kufah. Fa'innahum, karena sungguhnya mereka Akhfas dan ulama Kufah, hakamu ialah menghukumi siapa mereka, menghukumi bijawazi dzalika dengan bolehnya hal itu. Hal itu maksudnya mubtada terdiri isim nakirah tanpa nafi, istifham dan lain sebagainya. Min ghairi qabahin, dari tanpa cacat, katanya boleh-boleh saja mubtada terdiri dari isim nakirah. Wa mal basriyunah, adapun ulama Basrah, famana'uhu, maka ialah mencegah siapa, melarang siapa orang Basrah kepada dalika. Jadi dari segi i'rabnya bet tadi itu menimbulkan pro kontra di antara ulama. Yang pertama mengatakan bahwa jaizun itu menjadi mubtada sekalipun itu terdiri dari isim nakirah. Kenapa kok boleh nakirah menjadi mubtada? Karena katanya sudah disifati dengan fi hakim. Fi hakim itu menjadi sifat. Fi-nya itu ta'alluq kepada satu yang dibuang, bisa kainan atau istaqarrah. Menjadi sifat yang kemudian memperbolehkan jaizun menjadi mubtada sekalipun dari isim nakirah. Ada yang mengatakan katanya tak perlu, fi hakim itu tak perlu menjadi sifat, yang memperbolehkan meskipun jaizun itu isim nakirah boleh menjadi mubtada meskipun fi hakim tak menjadi sifat. Kenapa? Karena ulama Kufah dan Akhfas memperbolehkan hal itu. Jadi isim nakirah jadi mubtada terdiri isim nakirah tanpa didahului nafi, tanpa didahului istifham, tanpa ditaksis dengan sifat, itu boleh menjadi mubtada, kata ulama Kufah dan ulama menurut Imam Akhfas, boleh saja. Kalau yang Basrah tak boleh. Kalau mubtada terdiri dari isim nakirah ya harus didahului nafi atau istifham. Wahal fatan fikum fama khillun, ada hal fama khillun harus ada nafi. Warajulun minal kirami indana harus disifati dengan, harus ditaksir dengan sifat. Warabatun fil khairi khairul amal dirnya zinu wal yuqas malam yuqal, itu kalau di alfiyah. Ismatuhum kasail malaikati wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.